Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara. Adapun pengalaman kerja dari tahun 2005 sampai 2013, yaitu sebagai tenaga honorer di kantor Satpol PP Pamong Praja Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya 2014 sampai sekarang masih di Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara, status sebagai pegawai negeri sipil. Video ini merupakan persyaratan kami untuk mengikuti ujian kompetensi kenaikan jabatan dari jabatan fungsional Pol PP Ahli Pertama ke jabatan fungsional Ahli Muda. Demikian penyampaian yang kami sampaikan. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami adapun pada hari ini rencana kegiatan kita yaitu melakukan pengawasan untuk hari ini saya rasa kita lakukan di dalam kegiatan seperti biasanya kita menegur yang terindikasi melanggar di pakaiannya, kita menegur, melakukan pembinaan dengan cara kita mencetak identitas yang bersangkutan, nantinya kita dan kita arahkan kepada Bapak dari Danramil juga di Polsek. Dan di pembinaan mungkin akan saya lakukan sendiri dan dibantu oleh anak-anak yang pembinaannya tidak tepat di pekarangan sedikit saja supaya tidak terganggu orang yang lewat di lalu lintas. Saya rasa mungkin penyampaian hanya tadi yang perlu sampaikan kita tambahan. Siapa deh? Pekerjaan siswa pelajaran ya. Alamat di mana? Pri memang atau memang ada kegiatan? Sudah itu atau memang ada kegiatan semua hari ini? Besok kalau keluar pakai apa? Nggak ada yang apa kali pakai training nggak bisa kan? Ini ada kegiatan apa hari ini? Belanja? Nah, ya. Wah. Nah, ini ada penerimaan sana kan? Dan Bapak pakai celana pendek. Mau izin ke ini ke mobil sekarang? Mana aja?
Ya, ya. Ya, ya. Jadi pelanggaran yang apa namanya yang kita buat koordinasi hari ini kanun nomor 11 dan Bapak pakai celana pendek ya terjerat. Cuma nggak ada nggak ada kita publikasi, cuma kita catat identitas, kita kasih tahu sama Bapak yang bahwa telah melanggar kanun ini. Ya, cuma itu aja Pak. Izin Pak, nama siapa? Warsito. Warsito ya. Ini mau kemana Pak? Jemput istri di situ tempat bibitnya. Oh, tapi kalau balik nggak jauh Pak? Tidak, dekat sini. Ya, kalau bisa Bapak balik aja dulu pakai training kayak. Udah pakai sama. Karena ya, di Pak. depan ada kawan kita juga kan? Iya, saya Jadi, balik dulu aja. Iya, Jalan. tidak di stop kan? Iya. Jadi terganggu juga Bapak. Emang di Iya. Terima kasih Pak. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Begini, Ustaz. Saya ingin melaporkan Ya. bahwa di desa saya ada kasus pernikahan yang belum diselesaikan. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi mengenai kasus yang tidak terselesaikan, sehingga Bapak inisiatif untuk melapor kepada pihak apa ada indikasi lain dari tidak terselesaikan perkara tersebut? Ada, karena menurut informasi dalam 2 hari ini kalau aparat desa tidak menyelesaikannya, mungkin masyarakat akan melakukan demo. Karena kasus pernikahan yang statusnya kurang jelas itu sudah sebenarnya sudah diungkit sudah beberapa hari yang lalu. Cuma aparat desa itu mungkin masih kurang sanggup, saya bilang. Sehingga masyarakat kalau kasus itu tidak diselesaikan, maka khawatirnya akan terjadi kekerasan ataupun hal-hal yang anarkis. Jadi kedatangan saya ke sini tentu dalam WH di sini yang memiliki tanggung jawab dalam hal pengendalian. Semoga dengan saya laporkan ini Bapak bisa menanganinya di lapangan, karena khawatirnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kira-kira secara umum kalau kita bikin masyarakat pada umumnya memang standar. Biasanya kalau memang tidak ada tokoh ataupun ada oknum yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan biasa tidak terjadi. Menurut analisa Bapak, kira-kira ada tokoh yang memang sengaja membuat kasus ini terprovokasi atau bagaimana? Ada termasuk keluarga dari korban, ya, dari korban. Nah, ini kesenjangan sosial dalam masyarakat, itu ada, termasuk keluarga dari salah satu. Identitas oknum tersebut bisa Bapak berikan kepada kami supaya dari pihak yang berbeda dalam penanganan hal tersebut barangkali bisa kami lakukan komunikasi sebelum terjadi tindakan anarkis ataupun mereka akan turun misalnya ke kecamatan melakukan demo yang seharusnya kegiatan tersebut tidak perlu terjadi mungkin apabila kita bisa membuat kebijakan terlebih dahulu. Bisa Bapak jumpai dengan kepala lorong. Kepala lorong mungkin karena sebelumnya kepala lorong lebih
beritahulah sekilas tentang kasus tersebut. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya akan kami tindak lanjuti. Tadi Pak, Baik Pak, itu kalau bisa segera Ustaz. Segera Ustaz. Kalau enggak nanti saya khawatir ini akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, baik. Ada yang bisa mohon izin Pak, ada laporan dari masyarakat tentang ada titik yang terindikasi terjadi pelanggaran kawan. Jadi mohon petunjuk kepada kami bagaimana mekanisme untuk kita lakukan penyelidikan ataupun penangkapan ini. dari aparat desa ataupun dari petugas kita di lapangan, apakah sudah ada laporan bagaimana di mana lokasinya biar kita mendampingi bapak-bapak untuk mengamankan juga pelaku mesum. Sementara laporan sudah masuk kepada pihak kita. Jadi yang memberitahu tadi yaitu rekan kita petugas di lapangan. Sementara mereka sudah melaporkan kepada kami. Baik, kita turun bersama-sama ke lapangan sambil saya memberitahu kepada atasan bahwa kita akan turun ke lapangan. Nantinya apabila ada terjadi hal-hal yang tadi ini, kita minta backup dari pihak Polres Kabupaten Aceh Utara untuk membackup apabila masa ataupun pengamanannya tapi ada mengalami hal-hal yang sulit. Baik, kita berangkat sekarang untuk menjaga jangan terjadi anarkis kepada pelaku kesalahan. Terima kasih Pak. Pak Besi, mohon izin sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Bapak Besi kepada anggota kami yang bahwa telah terjadi perbuatan yang terindikasi mesum di tempat kos ini. Jadi sejauh yang telah kami pelajari yang bahwa kasus ini masih termasuk kepada kategori tindak pidana ringan. Artinya masih termasuk dalam tahapan kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan perkara yang termasuk kepada 18 perkara. Jadi saya rasa apa yang telah terjadi di tempat kos ini kita upayakan untuk penyelesaian adat tingkat kampung. Di kampung ini kan ada kanun adat yang dibuat. Saya rasa demikian Pak Gisi. Mungkin ada tambahan dari Pak Penyidik. Kalau untuk ini lebih baik kita tanya kepada anggota Bapak yang di lapangan tadi yang mengamankan sebelum terjadi amukan massa tadi. Ya. Kebetulan ada Ibu dan Bapak ini yang mengamankan lokasinya. Untuk lebih lanjutnya apakah kita lakukan secara adat kampung ataupun secara kanun jenayah untuk proses ke penyidikan, tetapi lebih dulu kita tanyakan kepada Tunku yang di lapangan dan juga kepada Ibu yang mengamankan saat kejadian tadi. Oke, kepada Tunku dulu kami silakan. Menurut pemeriksaan awal yang telah kami lakukan di lapangan atau interogasi awal,
mereka ini belum terindikasi melakukan khalwat yang statusnya besar, cuma hanya duduk berduaan di tempat sunyi dan dengan keadaan ruang tertutup. Maka waktu itu kami dilapor oleh masyarakat. Setelah kami datang ke sini, mereka telah diamankan oleh masyarakat kampung ini. Mungkin demikian. Oke, baik. Selaku ibu yang mendampingi yaitu pasangan khalwat yang perempuan, bisa ibu jelaskan bagaimana keadaan yang perempuan ini? Terima kasih Bapak Penyidik. Setelah kami menerima laporan dari masyarakat, kami turun ke lapangan. Habis itu kami menyelidiki, mereka ini tidak apa-apa, cuma duduk-duduk aja. Belum ke tingkatnya. Masyarakat kan ada di sebelah, bukan kita aja yang sendiri di sini. Nah, inilah nasihat Dan tim dari wilayah Turkisbah untuk hal yang berikutnya. Oke, terima kasih Bapak Penyidik. Untuk selanjutnya tetap kami akan melakukan komunikasi dengan Bapak Polisi setempat, dan bila memang dibutuhkan kepada kehadiran kami selanjutnya, insya Allah kami akan hadir. Terima kasih Pak Polisi. Tarik jatah untuk penanggulangan masa. Jadi mungkin penanggulangan masa yang lagi terakhir awal dasar sudah diatur rekap anggota dan yang hari pertama sudah
Ya, otomotif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dibantu apa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa ada yang bisa kami bantu? Kami dari Satpol PP Iya. ada melakukan kunjungan ke desa-desa dalam hal berkaitan tentang tata cara penyelesaian kasus adat gempung beristilahnya. Ya. Karena kan ada sekian kanun yang berkaitan yang bisa dilimpahkan untuk kampung. Dan berkebetulan perkara-perkara yang bisa diselesaikan oleh Lampung itu termasuk dalam 18 perkara yang termasuk berat diri. Dan hal itu termasuk salah satu haluan. Maka oleh karena itu kami melakukan semacam sosialisasi proses pelaksanaan perkara tersebut macam mana. Karena di daerah kita ini ada istilah namanya untuk tingkat ini ada penyelesaian adat. Sesuai dengan Permen Nomor 7. Sedangkan yang untuk tindak pidana menengah dan berat itu diselesaikan dengan kanun jinayah. Di polsek atau di kantor atau di kantor desa tempat kami. Yang pertama sekali yang WH ya, diselesaikan di tempat bapak cuma di mediasi WH. Sedangkan untuk ikhtilat dan perzinahan juga pemerkosaan itu biasanya itu tidak bisa lagi diselesaikan pada tingkat kampung. Karena itu harus diproses penyidikan. Di WH boleh, bisa PP WH karena kita kan sudah ada PPS. Cuma kalau ada benturan ataupun kendala kita dengan konsultasi ke penyidik Polri. Karena muara kita tidak bisa. Dan diproses apabila mendekati syarat tersebut. Bapak ke kantor bisa juga, insyaallah itu sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pihak kami di Polri PP Kabupaten Jember. Insyaallah. Kami dari pihak desa pertama sangat menjunjung tinggi apa yang dilakukan oleh wilayah Kisbah. Kemudian kami pun siap mendukung apapun yang dibutuhkan. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi kan di lain waktu insyaallah akan kami. Terima kasih Pak. Siap.